base-nya kayak gini, mukanya sih belum, tapi paling nggak badannya. Hari ini kita bisa torso, kaki, tangan, sama kepala, gitu ya. Oke. Perlu diingat untuk torso, kaki, kamu mesti buat dari dari samping dan ortografik, nggak boleh perspektif. Kamu harus buat dari sini, gitu ya. Kenapa? Supaya gampang duganya waktu kita klik dan naruh awal dan akhir dari joinnya, gitu ya. Ini kita switch ke rigging, skeleton, gitu ya, create join. Jadi di sini biasanya ada dua sih, gitu ya. Ini tapi sementara kita nggak akan rubah. Ini ada orient join, videonya kita masih pakai primary axis X, gitu ya. Jadi kalau ada twisting, rotate body joinnya, gitu ya. Oke, ini saya riset udah. Ya, ini saya tutup. Terus kita akan mulai dari torso terus ke kaki. Nah, untuk itu kita perlu mulai dari pelvis. Pelvis itu di bawah pusar sedikit. Itu kita akan buat yang simple aja. Ini kalau spline tulang belakang itu kan mepet bagian belakang. Tapi kalau ini supaya distribusi weightingnya nanti distribusi weightingnya agak rata, jadi kita naruh agak tengah, gitu ya. Cuma kadang-kadang kita perlu setup tambahan di bagian depannya, jadi mungkin tengah agak ke belakang, gitu ya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan, ini awal hipsnya di sini, jadi kemungkinan deket-deket sih pelvisnya. Katakanlah kita mau taruh dari sini, kita pakai 3 aja ya, 1. Ini kita mulai dari awal tulang belakangnya, ini gak banyak, kita cuma pakai 3 aja. Ini ada di bawah sebelum leher, terus ke pangkal leher. Oke. Nanti kalau kita terusin itu, habis pangkal leher biasanya kadang kita nambahin di tengah leher supaya dia lebih fleksibel, gitu ya. Habis itu kita tambahin kurang lebih di bawah kuping kalau manusia. Kadang-kadang kan kalau fox kan kupingnya di atas, jadi ini dikira-kira di belakang tulang rahang. Ini kurang lebih di sini. Ya. Terus kita lanjutin sampai ke atas. Kurang lebih di sini. Nanti kalau kupingnya panjang, setupnya otomatis juga akan sedikit beda, gitu ya. Habis itu kita buat aja untuk rahang bawah. Jadi ini kurang lebih titik rotasi dari tulang rahang dari mana, kamu taruh aja di situ. Terus ini kita kasih ke rahang bawah. Kurang lebih gitu. Habis itu pangkal belakang ini ya jadi root dari tulang rahang. Jadi kamu bisa tekan shift terus klik yang ini terus kamu taruh lagi. Ini sebetulnya mirip-mirip dengan ini, tapi kalau di sini di skeleton biasanya ada connect joint. Ya, ini fungsinya mirip-mirip. Gitu. Oke, dah. Kalau ini sudah, ini pelvisnya belum dibuat, ini baru pangkalnya, di pelvisnya nanti agak ke bawah sedikit aja. Gitu ya. Habis itu kita create lagi joint dari hips, gitu, kurang lebih di sini kira-kira. Kalau salah, kamu nggak usah betulin. Kalau salah, rootnya apa, delete, buang, kamu buat baru lagi daripada kamu harus betulin. Gitu ya. Ini kurang lebih mungkin di sini. Terus kalau kayak gini kan berarti mata kakinya seperti ada 2.
Ini saya taruh di sini, terus sini sama ini jari kaki, gitu ya. Ini dengkulnya jadi keninya kayak seakan-akan ada gitu ya. Oke, kalau ini sudah, kita balik ke perspektif, kurang lebih jadinya gini, gitu ya. Kalau model biasanya saya pakai warnanya hitam nih, kalau ini saya biasanya pakai warna merah biar kamu tahu, oh ini model, oh ini join, gitu ya. Nanti kalau ada controller, saya pakai warna kuning, kamu mau bebas saja, gitu ya. Nah, udah. Kalau sudah, nah, ini kurang lebih agak pas ya. Ini saya mau geser ke posisi hips. Ini saya bikin dari depan saja biar agak gampang nih ya. Nah, ini kalau rootnya join itu boleh kamu geser. Tapi kalau di tengah-tengah, misalnya di sini, jangan coba-coba kamu geser gini, karena nanti ada rotasi apa gitu ya di dalamnya, itu yang jadi berubah. Problemnya ketika kamu nanti mau setup untuk mengconnect join ke controller, rotasinya jadi agak beda gitu. Saya lupa. Biasanya dia jadi masalah di mana? Ya. Oke. Biasanya kalau kayak gini, itu kamu mesti rotate pangkal join. Ini juga, ya. Ini rotate boleh, jangan di. Ya. Ya. Oke, gitu. Oke. Nah, kalau udah kita mau buat pelvis, kebetulan kalau pelvis agak beda sedikit, saya biasanya sih buatnya dari front. Masih sama ya, ortografik. Jangan pernah kamu kerja di perspektif, karena kamu nggak tahu tuh nanti dia jatuhnya. Kalau perspektif kan bisa jatuh jauh ke belakang. Nah, itu yang problem. Sedangkan kalau ortografik sudah pasti salah satu sisinya ada di koordinat 0. Kalau kanan kiri gitu, kalau dari depan mungkin X-nya, Y-nya, kamu gimana, tapi Z-nya udah pasti di titik 0. Gitu ya. Oke, ini kita perlu satu join di tengah sini. Gitu ya. Ini biasanya 00. Kalau kamu merasa kok nggak pas di tengah ya, ini kamu paksa aja jadi 0. Dah, gitu ya. Ini pakai warna merah. Dah, kalau udah baru kamu boleh ke perspektif. Ini pun posisinya masih bisa kamu geser supaya dia di tengah, gitu kan. Ini juga ya, yang atas nih. Ini kalau kamu nggak suka translate X-nya, paksa aja ke tengah. Ya, kalau udah tinggal di-connect aja. Ini awalnya ke pelvis gitu ya. Ini, kamu bisa paksa rename aja. Pelvis underscore apa itu join beberapa, nggak tahu lah, biarin aja. Gitu ya. Penting kamu tahu itu pelvis. Gitu. Ini sama ini kamu link sini. Ya. Oke. Gitu ya. Nah, kalau udah, kamu bisa buat lagi di sini, tapi kalau mau simetris, otomatis kamu duplikat dari sini. Nah, di duplikat ini, kamu perlu mirror, tapi di sini ada dua metode, mirror join. Ini kamu mesti inget-inget antara behavior dan orientation. Kalau behavior berarti nekuk-nekuknya mirip, itu mirip-mirip, tapi kalau orientation biasanya posisinya diduplikat begitu aja. Sementara kalau kamu lihat dari depan kan nggak gitu ya. Ini kan bisa aja, saya nggak tahu nih rotate Z-nya atau apanya gitu kan ke arah sini kan. Tapi kalau di sini kan kamu mesti inverse. Kamu nggak bisa inverse gitu aja sih, gitu ya. Ini yang mesti kamu perhatiin gitu ya. Nah, yang menjadi problem gitu ya. Ini mungkin belum sampai seharusnya kamu tahu itu, tapi itu akan menjadi problem kalau kamu salah pilih antara behavior dan orientation. Ya. Sebelumnya saya mau kasih contoh dulu, dua-duanya, habis itu saya anu. Ya. Yang pertama nih behavior. Sebentar. Oh, ini ya. Kalau mirror object kan
satu aja